berharap kalian tetap jaga kesehatan dan tetap jaga protokol kesehatan COVID. Keluar rumah harus pakai masker dan jangan lupa jaga jarak dan sering-sering cuci tangan. Baik, sebelum pelajaran ini kita mulai, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kehidupan kalian dan Allah jadikan kalian menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman semua, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari bab 6 tentang memahami sikap, toleransi, dan simpati terhadap sesama sebagai wujud dari pemahaman Quran Surat Al-Kafirun. Pembahasan kita kali ini sebenarnya masih ada kaitannya dengan bab pertama yang terdahulu, yaitu di Surat Al-Kafirun. Sekarang kita akan bahas yang bagian A, toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Toleransi adalah sikap yang tidak menyimpang dari aturan. Toleransi itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama toleransi sesama agama, yang kedua adalah toleransi antar agama. Toleransi sesama agama yaitu toleransi yang diperbolehkan baik dalam segi ibadah dan muamalah. Nah, sedangkan toleransi antar agama yaitu toleransi yang hanya diperbolehkan dalam bentuk muamalah atau sosial kemasyarakatan saja. Yang perlu kita perhatikan adalah toleransi tidak diperbolehkan jika melanggar aturan-aturan agama, dan juga toleransi itu bukanlah mengorbankan keyakinan kita karena suatu kebenaran, tapi toleransi adalah menghargai perbedaan yang dilandasi suatu alasan. Antar pemeluk agama dilarang untuk memaksakan kehendak kepada orang lain untuk memeluk agama mereka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa la infisama laha. Wallahu sami'un alim. Yang artinya tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada tauhid dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 256. Nah, sikap toleransi terhadap orang lain dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari kita dalam bentuk apa saja. Dalam bentuk yang pertama, bisa menghargai adanya perbedaan. Yang kedua, bisa juga dengan cara menjalin persahabatan dan persaudaraan. Dan yang ketiga, menyadari bahwa perbedaan itu adalah suatu hal yang pasti dan merupakan sunnatullah. Yang keempat, yaitu dengan cara mengedepankan sopan, santun, ramah, dan lemah lembut dalam hidup bermasyarakat. Dan kemudian bisa menjadikan perbedaan itu sebagai sarana untuk berlomba sebagai mencapai kebaikan dan bukan sumber perpecahan.
supaya sikap toleransi itu bisa kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka bisa dipastikan yang pertama, suasana harmonis, hidup rukun dan tentram akan tercapai. Yang kedua, toleransi itu bisa memperkuat ikatan persaudaraan dalam masyarakat dan juga bisa terwujudnya kasih sayang antar umat beragama. Dan kemudian toleransi juga bisa mewujudkan berbagai kemudahan hidup dan juga terhindar dari permusuhan antar sesama. Nah, kemudian yang bagian B adalah simpati dalam kehidupan sehari-hari. Seperti kita ketahui bahwa kita sebagai manusia itu merupakan makhluk sosial. Apa artinya? Yaitu manusia tersebut atau kita tidak bisa hidup sendiri. Kita pasti membutuhkan orang lain dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, disinilah tercipta hubungan untuk saling gotong royong, untuk saling tolong menolong dalam kehidupan sehari-hari. Namun ada beberapa contoh simpati yang memang dilarang untuk melakukannya. Yang pertama adalah bersimpati dalam melakukan kebatilan, seperti misalkan ketika ada ulangan kita mencontek, atau ketika ada tugas bukan kita yang mengerjakan tapi orang lain. Nah, itu contoh simpati yang tidak diperbolehkan. Kemudian tidak diperbolehkan juga bolos sekolah, kemudian merusak tanaman, dan contoh-contoh perilaku yang tidak terpuji lainnya. Jangan mengatasnamakan simpati terhadap teman kita melanggar aturan-aturan yang sudah disepakati bersama. Sikap simpati ini sangat penting dan harus dimiliki setiap orang. Nah, bagaimana cara agar kita bisa membiasakan sikap simpati itu tersebut? Yang pertama adalah bisa dengan cara mengutamakan kepentingan orang banyak daripada kepentingan pribadi. Nah, yang kedua, kita harus menghargai perbedaan dan keanekaragaman. Yang ketiga, kita juga harus sering atau suka menolong orang lain yang membutuhkan kita. Yang keempat, kita tidak boleh mudah untuk putus asa. Nah, yang kelima, kita juga harus tidak boleh egois. Apa itu egois? Egois itu mengutamakan diri sendiri. Nah, teman-teman semua, alhamdulillah kita sudah mempelajari pelajaran pendidikan agama Islam pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa kita ambil hikmahnya dan juga bisa bermanfaat untuk kalian. Pesan Mister, tetap harus jaga sholat 5 waktu dan juga jangan lupa tetap rajin murojaah di rumah. Dan satu lagi, kalian harus tetap membantu pekerjaan orang tua di rumah. Baik, mari kita tutup pertemuan kita pada pagi hari ini. Kita baca alhamdulillahirabbil alamin dan doa pada majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.